Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Asli zalimin lizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Asli zalimin lizalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa'adah, sadaqa wa'adah, wa nasaru abdah, wassalatu wassalamu ala ma la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda, amma ba'du. Segala puji, segala syukur marilah kita panjatkan hadiratnya, yang mana kita panjatkan kepada Allah SWT yang selalu memberi kita nikmat yang sangatlah banyak menurut kita. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada para pembina besar Rasul, yakni baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga sampai kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiut tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Di sini insyaallah saya akan memberikan sedikit nasihat kepada hadirun wal hadirat yang dimuliakan Allah semuanya. Hadirun wal hadirat yang dimuliakan Allah, ketika kita di dunia ini haruslah kita membuat banyak pahala yang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita membuat dosa sebanyak-banyaknya tapi nanti kita menyesal di akhirat nanti. Sungguh saya mengingatkan kepada hadirin wal hadirat hadirin yang menonton channel ini, berbanyaklah pahala di setiap hari. Jangan sampai teman-teman di dalam sehari ini gak menemukan pahala. Jadi ketika teman-teman tuh harus berpikir dalam sehari ini kita udah berapa banyak dapat pahala, kurangkah atau harus ditambah lagi. Itu sangatlah penting untuk kita. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu kapan kita akan dicabut nyawa oleh malaikat maut. Kita nggak tahu Allah mencabut nyawa kita. Maka dari itu, ketika kita masuk di alam kubur nanti, ketika itu kita akan ditanya di alam kubur itu, kita akan ditanya oleh malaikat. Nah, di alam kubur ini antara kita akan disiksa atau kita akan tenang dengan amalan kita. Nah, ketika itu gak sampai di situ aja antar amalan kita. Nah, kan udah di alam kubur nih, udah meninggal, misalnya kita udah meninggal, misalnya kita udah ada yang udah meninggal. Nah, misalnya meninggal nih, amalan-amalnya antara baik dan ada amalan yang buruk. Nah, misalnya ada yang amalan baik, berarti dia akan selamat dari siksaan kubur. Dan ketika si orang itu banyak dosa, berarti akan disiksa di alam kubur nanti. Nah, gak sampai di situ aja amalan di dunia ini. Kan udah itu ada hari yaumul hisab, udah itu hari kebangkitan dulu, hari yaumul hisab, hari pertimbangan antara mana pahala dan mana dosa itu paling banyak, dan di mana ada jembatan Shiratal Mustaqim. Nanti kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim.
Nah, ketika di jembatan Shiratal Mustaqim ini kita jatuh atau enggak? Karena ketika kita jatuh, nauzubillah minalik, kalau kita jatuh akan kita masuk neraka. Nah, ketika di jembatan Shiratal Mustaqim ini kita akan masuk antara neraka dan surga atau neraka. Nah, ketika itu pasti kalian memikirkan di dunia ini pengen banget masuk neraka, masuk surga, pasti pengen banget masuk surga. Gak ada yang pengen masuk neraka. Tapi kebanyakan manusia di dunia ini pengen masuk surga, tetapi tidak pengen membanyakan amal di setiap harinya dalam satu hari. Karena dari itu, saya akan kasih tahu bagaimana huru-hara neraka ini. Sungguh sangat siksaan huru-hara neraka ini sangat pedih sekali. Tempat yang sangat paling tidak kalian sukai. Tapi ketika kalian kan gak suka nih, maka dari itu tahanlah hawa nafsu kalian untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bagaimana sih huru-hara neraka ini? Yang pertama, kedalaman neraka dan suhu panasnya yang luar biasa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami pernah berada di sisi Rasul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami mendengar suara dentuman benda yang jatuh. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, tahukah kalian apa ini? Terus kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ini adalah batu yang dikirim oleh Allah di dalam neraka Jahannam. Sejak 70 tahun silam, maka sekarang inilah batu itu sampai ke dalam dasarnya. Jadi neraka ini sangatlah jauh dasarnya, sampai batu yang dikirim oleh Allah di dalam neraka Jahannam harus melewati 70 tahun. Masya Allah, ini kekuatan Allah. Jadi janganlah kalian sekali membuat dosa yang begitu Allah benci gitu. Jadi itu neraka Jahannam ini, neraka ini kedalamnya sungguh sangat dalam. Apalagi suhunya, nerakanya udah dalam sangat, apalagi suhunya pasti sangat panas sekali. Gak bakal kebayang. Lihat pancaran matahari aja, di tengah hari aja udah panas, apalagi neraka Jahannam, apalagi neraka yang nanti kita takuti untuk bisa ditempatkan. Gimana ini? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Yang kedua ada makanan penghuni surga. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Yang artinya tidak ada lahum, tidak ada dari mereka ta'amun, makan tidak illa kecuali min dhari',
min dari pohon yang berduri ini adalah pohon yang berduri. Nah, dori ini itu makanan yang hewan pun gak suka gitu, oleh binatang pun tidak suka, apalagi manusia. Jadi pohon yang berduri, kita makan duri aja, misalnya ketusuk aja duri pasti sakit, apalagi ketika kita makan duri. Apalagi ada pernah berita tentang ada anak yang kemakan jarum, itu kan duri juga. Bagaimana, pasti sangatlah sakit ketika kita makan duri. Maka dari itu, ubahlah diri kalian menjadi orang yang lebih baik lagi. Jangan sampai kita masuk neraka, dan jangan sampai kita memakan duri nanti di neraka. Sungguh, neraka ini sangatlah tempat seburuk-buruk tempat. Dan ada lagi makanan yang kedua adalah zakum. Zakum ini adalah Rasulullah SAW bersabda, andai kata setetes dari buah zakum diteteskan di dunia, niscaya akan merusak penghidupan penduduk dunia. Lalu bagaimana yang memakan zakum ini gitu? Pertanyaan Rasulullah, bagaimana orang yang memakan zakum ini? Sedangkan ketika setetes saja masuk di dunia ini, zakum ini akan merusak penduduk dunia. Bagaimana ketika kita memakan satu tetes aja, pasti bagaimana? Auzubillah min dzalik, kalau itu terjadi oleh kita. Karena itu, ubahlah diri kalian menjadi orang yang lebih soleh, orang yang lebih solehah, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita tidak membuat amal kebaikan di satu harinya, karena satu hari ini sangatlah berharga. Karena kita nggak tahu kapan kita meninggal, kapan Allah mencabut nyawa kita. Apakah besok? Apakah hari ini? Apakah beberapa detik lagi? Apakah 1 tahun lagi? Apakah 2 tahun lagi? Wallahu a'lam bishawab. Allah yang tahu. Dari itu, satu hari pun ini sangatlah berharga buat kita. Hadirun wal hadirat yang dimulakan Allah. Yang ketiga adalah buah gislin. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala ta'amun illa min gislin. Wala, dan tidak, ta'amun, makan, illa, kecuali, min gislin, dari gislin, darah dan nanah. Muat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, gislin adalah darah, air dan nanah yang mengalir dari daging mereka. Bayangkan, air dan nanah mengalir, lalu dari daging kita mengalir terus masuk ke dalam mulut. Bayangin, pasti menjijikan, pasti sangat kalian tidak ingin memakannya, pasti kalian tidak pengen sangat gitu, pasti sangat menjijikan gitu ya. Dari itu, kita harus bisa masuk surga, jangan sampai kita masuk neraka yang sungguh sangatlah tempat yang sangat buruk. Hadirun wal hadirat yang dimulakan Allah. Jadi makanan mereka ada di dalam surat firman Allah, ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 174, yang artinya mereka tidak memakan apa-apa di perutnya kecuali
Mereka tidak memakan apa-apa di dalam perutnya selain api. Jadi makanan mereka di dalam neraka adalah api. Intinya ketika kita makan di neraka ini sangatlah pedih dan sangatlah tidak mengenyangkan. Insya Allah, nauzubillah kalau itu terjadi ketika menjadi ke kita gitu. Insya Allah ketika kita berubah menaik keimanan, ketika kita lebih banyak lagi bertawakal kepada Allah, lebih lagi sering beribadah kepada Allah, lebih mengingat kepada Allah dan selalu bersalawat kepada malaikat dan beriman kepada salawat kepada Rasul, bersalawat kepada Rasul dan mengimani malaikat juga. Insya Allah kita akan masuk surga. Insya Allah kita akan masuk surga. Cukup sekian dari saya. Yuk kita sama-sama berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih solehah lagi. Hayu kita sama-sama lebih bertakwa lagi kepada Allah, karena hanya Allah lah yang bisa membantu kita untuk terlindung dari api neraka. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa di share dan jangan lupa di like. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dan yang lainnya. Sadaqallahul azim. Dadah.